Kita bahas saham CBDK ya, Oke. PT Bangun Kosambi Sukses. Harga sahamnya lagi turun banyak banget, bahkan hampir mendekati harga IPO. Dengan harga saham yang turun banyak ini apakah bisa jadi peluang? Dari segi value gue rasa nggak ada perubahan yang signifikan dibandingkan ketika kita bahas mungkin setahun lalu gitu ya. Oke, dalam tanda kutip ya, mungkin saham Konglo naiknya karena narasi. Pertanyaannya, apakah 60 triliun tersebut itu langsung laku hari ini atau enggak? Udah pasti enggak. Dan bahkan yang lebih penting adalah ketika perusahaan melakukan penjualan, uangnya cair jadi dividen enggak? Dan ya, menurut lu apakah ini menarik kok? PT Bangun Kosambi Sukses atau kode sahamnya CBDK atau teman-teman mungkin tahu sebagai anak usahanya dari grup Pani. Harga sahamnya lagi turun banyak banget, bahkan hampir mendekati harga IPO. Apakah ini bisa menjadi peluang investasi? Teman-teman nonton sampai habis kalau mau tahu pandangan kita sebagai value investor mengenai saham CBDK ini. Oke, kita bahas saham CBDK ya, Oke. PT Bangun Kosambi Sukses. Oke, mungkin kita kasih sedikit konteks dulu ya buat teman-teman yang belum sempat pelajarin CBDK. Karena kan banyaknya taunya Pani ya, Pani, konglomerasi, sahamnya naik banyak, Iya. Luting juga bahas ya. Apa sih bedanya CBDK dengan Pani dan CBDK ini sendiri bergerak di industri apa? Oke, jadi sebenarnya CBDK ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang properti. Dan mereka ini mengembangkan properti residensial dan komersial di daerah PIK 2. Nah, kalau kita bicara soal bedanya dengan Pani, sebenarnya tanah di PIK 2 itu luas kok. Ya. Nah, kalau CBDK ini punya sekitar 140 hektar yang di depan, PIK 2 yang di CBD yang di tengah, sama PIK 2 extension kurang lebih 540 hektar. Oke. Nah, jadi sisanya itu di luar itu ya punyanya Pani. Oke, nanti mungkin teman-teman bisa lihat gambarnya di sini ya biar dapat kebayang yang mana yang CBDK, mana yang Pani. Oke, berarti bisa kita bilang tadi kan ada 140 hektaran ya, Iya. yang di dalam, kemudian ada 500 hektaran yang di depan. Apakah semuanya udah beroperasi, Oke, jadi kalau kita ngomongin soal operasi atau enggak, sebenarnya ada daerah yang mereka udah kembangin di daerah depan, sama juga ada daerah yang mereka kembangin di belakang juga. Jadi sebenarnya dua-duanya udah dikembangin sekarang. Nah, mereka bangun ada properti residensial, ada properti komersial juga. Dan kalau kita ngomongin harga jualnya sebenarnya cukup premium kok. Gue waktu itu lihat kayak maybe bisa belasan M lah. Jadi ya sebenarnya dari segi harganya pun premium propertinya. Oke, jadi memang I agree ya, PIK itu kan udah pasti kawasan perumahan premium. Yeah. Kita back to the topic. Sekarang harga saham itu lagi turun banyak. Yeah. Kemarin pas lagi trading hal itu sempat 5.000 ya, 5.000 bahkan IPO itu kan kurang lebih 4.000-an ya, 4.000 itu beda dikit banget dan kemarin tertingginya sempat sampai 9.000 ya. Berarti itu drop almost 50%. Nah, yang teman-teman mau tahu, kira-kira menarik gak nih? Orang kan mungkin tahu ini saham dalam tanda kutip ya, mungkin saham Konglo naiknya karena narasi. Tapi sebagai value investor gimana kita menanggapinya? Ya kalau kita cek lebih dalam sebenarnya ini ada peluang juga. Ya betul. Mungkin sedikit konteks juga ya. Tahun lalu tuh Sam ya udah bahas di Tingklas. Betul. Kita bedahin pada saat CBDK IPO, kenapa bagi kita menarik? Karena waktu itu saya udah hitung kira-kira tuh tanahnya ada sekian, kita buat perhitungan NAV, kita kali sekian dan singkat cerita masih ada margin of safety. Sekarang 1 tahun kemudian perusahaannya kan masih sama nih. Perusahaannya sama, kinerjanya masih sama, land banknya juga masih sama, berkurang sedikit aja. Tapi harga sahamnya kembali lagi ke harga awal tahun lalu. Oke. Nah, tanggapan lu gimana, Kira-kira menarik atau enggak? Dan kalau memang menarik pun, kenapa? Oke, jadi kalau kita ngomongin soal harga saham turun kok, kenapanya dulu, gue merasa karena ini sebenarnya ada hubungan dengan yang MSCI kemarin. Jadi kan ya karena ada peraturan MSCI di mana pada akhirnya itu kan free float dari saham itu kan mau dinaikin jadi 15%. Nah, CBDK ini setahu gue mungkin sekitar 10% free floatnya. Jadi pasti dari segi dampak mungkin kena juga, jadi ada penurunan harga. Nah, maka dari itu kita lihat mungkin sekitar ya beberapa minggu lalu lah ya, itu harga sahamnya turun mungkin kurang lebih 40%, bahkan hampir setengah gitu. Nah, jadi dengan harga saham yang turun banyak ini apakah bisa jadi peluang? Nah, kalau kita ngomongin soal konteksnya, ketika kita buat dulu pada saat Tingklas, sebenarnya dari segi land bank itu turunnya nggak gitu besar kok. Jadi dulu pada saat si Kosem bikin Tingklas, land bank sekitar 790 hektar, sekarang masih ada 700 hektar. Jadi sebenarnya masih gede. Gitu, jadi masih gede dan kemudian juga mereka lagi kembangin beberapa proyek, contohnya kayak Exhibition Center. Jadi Exhibition Center ini namanya NICE. Nah, ini mungkin semacam kayak ICE BSD gitu. Jadi apa yang berubah dibandingkan dengan kita bahas di masa lalu sebenarnya nggak gitu banyak berubah. Bahkan cenderung menurut gua kurang lebih sama aja gitu loh. Jadi sebenarnya dari segi value gua rasa nggak ada perubahan yang signifikan dibandingkan ketika kita bahas mungkin setahun lalu gitu ya. Oke. Berarti kan dari sini kita udah bisa mendapatkan benang merah, penurunan harga saham itu lebih disebabkan karena sentimen negatif.
Padahal dari sisi perusahaan rasanya masih going well, masih sama-sama aja, belum ada perubahan yang signifikan. Teman-teman pasti penasaran, Not. Kalau gitu gimana cara kita menghitungnya sebagai investor? Kan banyak yang bilang kalau kita lihat, analis sekuritas bilang NAV-nya bisa mencapai sekian puluh ribu, NAV-nya bisa mencapai sekian. Nah kalau dari rating sendiri ya kita nggak menggunakan itu simpelnya teman-teman. Kita menggunakan adjusted NAV. Nah faktor apa aja yang di-adjust? Mungkin bisa kasih tips sedikit ke teman-teman yang lagi mempelajari CBDK ataupun emiten properti lainnya untuk mengkalibrasi apakah hitungan mereka atau asumsi mereka ini cukup fair atau tidak. Ya, mungkin kalau kita ngomongin soal perusahaan properti kok, itu gue sangat fokus di land bank. Kenapa? Karena pertama land bank ini harus tahu dulu seberapa gede. Yang kedua juga harus tahu lokasi di mana. Karena kalau lu tahu dua ini, tentu lu bisa ujung-ujungnya nentuin kira-kira value-nya berapa. Kalau misalnya kita ngomongin lokasi, tentu harus yang bagus supaya harga jualnya jadi bagus juga. Nah, untungnya si CBDK ini juga punya lokasi yang bagus di mana lagi hype juga dan cukup ramai juga propertinya di daerah sana. Dan kalau kita ngomongin soal cara kita evaluasi properti seperti apa, pertama-tama ya land banknya berapa besar, dan gue nggak mau langsung pakai kayak ya udah kita langsung kali dengan harga jualnya bisa berapa. Kenapa itu nggak fair menurut gue? Karena kita harus pertimbangin juga soal fasilitas umum, fasilitas sosial yang ujung-ujungnya bisa lo pakai buat misalkan bikin jalan segala macam. Jadi itu harus dipakai loh. Iya Harus betul. dipakai, Jadi kayak kita benar-benar harus potong gitu loh. Dan kita nggak bisa langsung kali aja gitu. Jadi menurut gue seperti itu. Ya, in general ya, kalau kita berkaca ke properti lainnya, itu untuk fasilitas umum, fasilitas sosial itu udah puluhan persen dari land bank loh. Itu bukan angka yang kecil. So kita harus adjust itu dulu kan sebenarnya. Ya. Harus adjust itu. Dan tadi speaking of lu bilang tempatnya strategis, gue setuju. Karena kan jalan tol baru juga udah ini ya, udah bisa diakses nyambung. Gue kemarin cepat cobain itu cepat banget sih. Iya gue juga. Dari barat ke situ itu enak banget jujur. Iya. Enak banget. Cuman saya jalan baliknya belum ada ya, tetap harus lewatin pik 1. Cuman anyway baliknya sih oke lah. Nggak masalah muter dikit. Tapi back to the topic ya teman-teman, kalau yang lagi menghitung perusahaan properti harus didiskon dulu. I agree. Perusahaan properti harus memiliki land bank yang bagus. Karena ini kan source of revenue mereka di masa depan. Ya kan. Kalau land bank mereka aja udah nggak strategis, ya gimana mereka mau jualan. Tapi kalau mereka udah dapat land banknya bagus, sumber uang mereka di masa depan juga kasar kata lebih secure. Oke, setelah potong fasilitas umum, fasilitas sosial, katakanlah nih kita pakai angka random di number saja. Misalnya di sini ada 700 hektar Not, katakanlah. Misalnya nih ya, per meter harga pasaran 25 juta misalnya. Oke. Angka range berapa kira-kira yang menurut lu fair enough untuk lu kaliin? Apa kalau pakai 25 juta atau lu kurangin lagi? Nah kalau gue merasa gue harus kurangin lagi kok dengan harga jual yang mungkin kita tahu saat ini. Kenapa? Karena pasti yang kita valuasi untuk masa depan. Jadi pasti harga yang kita dapat saat ini kan pasti lebih berharga dibandingkan dengan masa depan. Jadi pasti gue diskon lagi untuk masa depannya. Nah dan jangan lupa juga untuk dikurangin dengan utang gitu. Jadi utang dan juga ada kepentingan non pengendali kita juga harus kurangin. Ketika lu udah adjust Not, let's say lu udah dapat ya, adjust potensi NAV-nya kira-kira sekian, NAV kasar gitu ya. Apakah ini langsung lu jadi angka lu yang lu pakai untuk valuasi, atau lu potong beberapa biaya-biaya lainnya? Oke, jadi kalau gue akan potong dengan liabilitas dan juga kepentingan non pengendali. Kenapa? Karena ketika kita ibaratnya mau likuidasi nih perusahaan, itu kan kita juga harus membayar kewajiban kita kepada yang memberi pinjaman gitu. Jadi kita harus bayar kepada mereka, dan juga ada kepentingan non pengendali di mana mungkin ada anak usaha kita yang mungkin gak dimiliki oleh kita, jadi kita harus bayar mereka juga gitu. Jadi ya gue harus potong dua itu supaya kita bisa tahu kira-kira value realnya berapa. Ya, jadi baik lagi teman-teman, konsep NAV ini kan digunakan ketika kita seolah-olah mau mengakuisisi perusahaannya, kita lihat aset bersih mereka secara berapa, setelah kita diskon, potong seluruh hutangnya, potong kepentingan non pengendali, sisa aset bersihnya berapa. Kemudian kita bandingkan dengan market cap sekarang. Kalau misalnya masih lebih murah, bisa jadi ada peluang apabila kita seolah-olah mau mengakuisisi ataupun melikuidasi perusahaan tersebut. Nah, tapi ada satu poin yang tadi lu sudah sempat bilang juga, dan gue rasa itu nggak banyak dibahas di luar sana. Ketika lagi bullish kan semua orang pada berbondong-bondong NAV berapa puluh ribu, nambah land bank. Oh land bank banyak yang belum dimasukin nih, kalau dimasukin nambah lagi target price sekian. It's all about price action. Tapi yang teman-teman sering lupa adalah uang masa kini itu jauh lebih berharga dibandingkan uang masa depan. Maksudnya apa? Simpel lagi nih. Ini sekali lagi, ini disclaimer ya, bukan rekomendasi beli atau jual saham, hanya sebagai studi kasus. Let's say Not, market cap-nya sekarang berapa CBDK? Kurang lebih 35 triliun. Let's say NAV dia setelah kita diskon ada di kisaran 60 triliun let's say. Lihat murah dong, kita beli perusahaan 35 triliun, tapi kita dapat aset setara dengan 60 triliun di masa depan. Pertanyaannya, apakah 60 triliun tersebut itu langsung laku hari ini atau enggak? Udah pasti enggak.
pasti butuh waktu lama. Betul. Sekarang teman-teman coba cek penjualan PANI, penjualan CBDK itu setahun berapa miliar? Omsetnya ada. Omset berapa kira-kira Not? Kurang lebih 2-3 T. Oke, mungkin PANI naik ke 1T, 3-4T. Berarti let's say ya, ini angkanya random. Kalau memang NAV di mereka di 60T, berarti butuh waktu 15 tahun baru penjualannya benar-benar habis. Ya kan? Jadi kasar kata, kita membayar perusahaan 30 triliun untuk mendapatkan aset 60 triliun terdiskon 50%. Tapi 60 triliun tersebut baru akan habis 15 tahun lagi. 15 tahun ke depan. Itu pun kalau habis semua. Ya, kalau harganya masih bagus, kalau nggak ada pengeluaran lain-lain. So my point is, sebagai value investor, uang sekarang itu jauh lebih mahal. Jadi gue pribadi akan selalu diskon gede-gedean. Dan bahkan yang lebih penting adalah ketika perusahaan melakukan penjualan, uangnya cair jadi dividen nggak? Itu yang teman-teman, itu yang mungkin nggak banyak dibahas di luar sana ya. Karena kan orang asik ngitung. You can do all the modeling, Excel, itu gampang kok. Ya, tinggal masukin rumus, datang ke lapangan, lihat harga per meter, buat Excel 10 lembar, 20 lembar. Keren. Tapi at the end sebagai investor, will you get the profit? Kan ya nggak langsung seperti itu. Jadi makanya ya kalau di Ting ya kita nggak bakal bahas hitungannya di sini. But kurang lebih ya kita harus memberikan diskon yang sangat besar terhadap perusahaannya ketika kita menghitung NAV. Karena kenapa? Baik lagi uang sekarang itu jauh lebih mahal dibandingkan uang masa depan. Nah, oke, gue setuju kok dengan statement lu. Gue merasa kayak ya memang ketika kita ngomongin soal value property ini, kita juga harus lihat value-nya kalau uang masa depan itu lebih nggak berharga dibandingkan uang masa sekarang gitu. Dan ya, menurut lu apakah ini menarik kok? Oh, langsung ditembak ya. Oke, mungkin sebagai perbandingan ya, gue sempat coba hitung, gue bandingin NAV ya, CBDK dengan beberapa perusahaan properti lain. Contohnya BSD, Sumarekon ya, waktu itu yang hitung, itu kasih tahu kan, kita bandingin BSD, gue sempat ngitung, Ciputra, Pakuan banyak kan inilah mall kan. Gue nggak akan jawab konklusif di sini, gue akan jawab sekilas. Menarik, tapi nggak yang paling menarik kalau berdasarkan hitungan NAV only nih. Oke. Dibandingin beberapa perusahaan properti, menurut gue menarik. Tapi bukan nomor satu yang secara hitungan itu paling menarik. Ada lagi yang bagi gue kalau ngitung-hitungan NAV itu lebih menarik. Oke, gue tahu definisi apa kok. Apa? Itu yang mungkin dulu masuk ke indeks kita ya. Yang dulu lu buat. Oke, udah cukup di sini ya. Itu kurang lebih teman-teman. Semoga teman-teman dari nonton video ini dapat gambaran ya. So baik lagi, jujur kita nggak gitu pusingin harga sahamnya naik karena apa, turun karena apa. At the end dari kacamata investor, we always do fact check. Kalau memang harga saham turun tapi perusahaan kinerjanya nggak berubah, valuasinya masih menarik, so bisa jadi ini peluang. Kita udah kasih gambaran besarnya, guidelines-nya teman-teman yang lagi tertarik dalam CBDK, apa aja yang harus diperhatiin. I think udah cukup jelas itu, udah jelas banget. Tinggal teman-teman lihat aja public expose, mereka ada berapa hektar. Tadi udah kita spill 700-an lebih. Harga pasaran berapa ya teman-teman, kali potong hutang mereka ada berapa. Kemudian diskon, ada nggak nih fasilitas umum, fasilitas sosial potong berapa persen. Teman-teman diskon harga jualnya, I think you will get the rough numbers. Lalu bandingin dengan market cap sekarang 30-an triliun masih menarik atau enggak. You guys do your homework ya, kita nggak akan spill angkanya semua di sini. Kalau teman-teman penasaran cara ngitungnya gimana lebih dalam, teknisnya bagaimana, cara kita mendalami perusahaan-perusahaan lain seperti apa, itu semuanya udah kita bahas rutin ya. Kita bahas di eksklusif grup kami khusus buat full year member, di mana mereka bakal dapat akses kurikulum, dapat akses ke Tingdex, referensi ide yang menarik. Kayak misalnya kita bahas AADI, ADRO, itu semuanya kita bahas. Workshop bulanan, Ting Class juga ada. Dan kalau teman-teman mau memperluas circle of competence-nya, Tingkis itu juga ada, setiap 2 bulan sekali ada rilis emiten baru. So semoga video ini bisa bermanfaat. Coba teman-teman tulis di kolom komen, CBDK menarik atau enggak. Yang menarik bilang kenapa, yang nggak gitu menarik juga kira-kira bilang kenapa. Sekali lagi disclaimer, ini bukan rekomendasi beli atau jual saham, hanya sebagai studi kasus. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. See you di next video. Bye-bye.